uh, engineering yang mulai dari proses perencanaan sampai dengan eksekusi itu meminimalisir air yang ada di dalam pit. Jadi latar belakang adanya dewatering adalah air itu dapat mengganggu aktivitas penambangan. Yang pertama adalah mengenangi air penambangan. Kalau sudah tergenang, ya sudah, kita nggak bisa nambang lagi. Mungkin case yang pernah kita alami yang dulu lama adalah kasus di Pitsem ya, mungkin Mas Afif yang ini kita air gitu kan, jadi agak lama kita untuk finishing pit tersebut. Akibatnya apa? Yang pasti kita dikomplain customer, terus cost kita juga naik gitu kan, karena batu bara nggak keluar, UB nggak keluar, hanya air saja yang kita pompa, terus nggak habis-habis. Kurang lebih 2 tahun kita baru bisa finishing gitu kan. Yang kedua adalah menghambat operasional aktivitas penambangan. Yang jelas dengan adanya air pasti aktivitas dari penambangan kita akan terganggu gitu. Walaupun tidak menjadi genangan yang banyak, tapi air di front itu kan pasti ganggu ya, ganggu productivity, mengganggu materialnya jadi lebih berat gitu. Air juga lebih boros, itu gampang rusak karena begitu ketutup air, di situ ada boulder atau batu yang tajam, nggak akan kelihatan sama si operator gitu. Selanjutnya adalah mempengaruhi kestabilan lereng. Ini pasti ya, begitu tanah tadi basah, pasti kestabilan lerengnya juga akan terganggu. Potensi longsornya berarti nanti di safety-nya yang berkurang atau mungkin lebih bisa terjadi kecelakaan tambang karena longsor. Selanjutnya adalah yang pasti jalan akan tererosi kan, dari air yang tidak kita atur tadi. Jalan masuknya ke tambang, ada paritan atau tidak, pasti akan rusak badan jalan gitu. Kalau badan jalan rusak, otomatis operasional juga terganggu. Kos untuk perbaikan jalannya juga tinggi. Pasti berpengaruh nanti yang biasa kita ini kan fuel ratio. Kenapa kalau fuel hujan itu fuel rasionya tinggi? Ya, karena Pak Agus. Iya. Suara Pak Agus putus-putus ya Pak? Oh, putus-putus ya? Bagus di tempat saya nih. Oh, bagus ya? Oh, di tempat saya. Ya, lanjut Pak Agus. Sinyalan berarti sinyal di rumah Kuteni ini kurang mumpuni. Ya, ini belum dipastikan kondisi sinyalnya kan ini. Ya, kena erosi hujan sinyalnya. Kita lanjut Bapak. Selanjutnya adalah ini bagiannya Pak Budi nih. Tambang itu basah, air pasti eksplosifnya butuh yang khusus ya Pak Budi ya. Pasti harus yang harganya kan mahal daripada kita pakai gitu kan, jelas ini. Selanjutnya adalah pasti pada saat air itu banyak masuk ke tambang, ya biaya pemompaan akan naik, berarti kita harus tambah invest pompa supaya air yang masuk bisa segera kita keluarkan untuk pelancaran operasional. Terus yang terakhir adalah adanya air juga menurunkan dari komoditi. Jadi kalau kita batu bara pasti secara kualitas juga akan turun. Si customer pasti akan mengkomplain ke kita, entah nanti jadi lost gold atau secara quality di moisture-nya nambah dan lain-lain. Karena posisi quality kan posisi komoditi pasti di bawah nih, pasti akan bersamaan dengan air terus gitu. Pada saat kita nggak maintain airnya dengan bagus, pasti di komoditinya kualitasnya akan turun. Kalau hubungannya dengan customer gitu, bisa jadi kita kena komplain, yang komplain ini sih nggak masalah, asal tidak ada penalti ya. Sampai ada penalti, berarti kita loss secara biaya juga. Kita lanjut.
sumber air yang pit itu ada dua. Yang pertama adalah dari limpasan air hujan ya. Jelas yang paling banyak tentunya dari air hujan. Yang kedua adalah air tanah. Ini adalah air yang keluar dari dalam tanah. Mungkin kalau di kita MGM atau di Damai itu jarang banyak yang masuk dari dalam tanah ya. Tapi kalau mungkin kita lihat di Amo Nikisnya itu banyak rembesan ya Mas Iskandar ya. Karena sampingnya sungai, jadi ada air yang rembes ke dalam pit. Nah biasanya kita hanya akan hitung dari curah hujan saja, tapi di case-case tertentu dengan muka air tanah yang tinggi, mungkin dari analisa geohidrologi itu air tanah cukup tinggi, harus dipertimbangkan juga air yang keluar dari dalam tanah yang masuk ke pit gitu. Sebagai contoh mungkin kalau di tambangnya Adaro, di dinding tambang itu namanya drain hole gitu. Jadi dibor supaya air tanah itu memang keluar, supaya tidak mempengaruhi kestabilan lereng, jadi memang dikeluarkan. Nah itu cukup kencang itu, dari pipa itu benar-benar ngucur gitu, airnya yang keluar dan masuk ke dalam pit. Nah, ini juga harus menjadi perhitungan juga pada saat kita menentukan kapasitas pompa. Lanjut, nah ini sederhana aja, dari hidrologi pastinya dari air hujan meresap ke dalam tanah atau menjadi rakau, balik ke laut, ada kondensasi jadi hujan lagi. Nah, bicara mengenai air yang masuk ke dalam tambang, pastinya tidak lepas dari catchment ya, atau daerah tangkapan hujan ya. Kalau kita ilustrasikan seperti ini, jadi ini ada punggungan bukit, batasan catchment-nya, ada air yang mengalir ke turun ya, baik ke arah samping kiri maupun samping kanan. Berarti ya kalau ini batasan di sini, yang air yang di dalam inilah yang menjadi catchment daerah tangkapannya. Yang ke sana kan tidak, masih di catchment yang belasananya lagi. Nah pada saat kita menghitung daerah tangkapan air, inilah yang menjadi batas-batas kita nih teman-teman, terutama di teman-teman main plan ya, yang menentukan batas-batas catchment ya. Kita tahu ini batas fisiknya cara di peta. Contoh di sebelah adalah, kalau kita lihat dari garis kontur kelihatan ini ada punggungan bukit ya, karena mungkin sebenarnya ini ada data ke sana, cuman karena toponya terpotong jadi masuk di sini. Nah ini punggungan sana, dari pola alirannya pun juga akan ketahuan kalau kita tidak membaca konturnya, tapi dari pola alirannya kan ketahuan ini grip besarnya, yang ini cabang-cabang anak sungainya, yang ke sana juga arahnya ke sana. Jadi mudah sebenarnya diinterpretasi di data kontur kita. Nah, ini penting pada saat perencanaan awal sebenarnya. Di beberapa customer mungkin tidak memperhitungkan saran catchment ya, tapi ini penting pada saat, karena perencanaan dewatering itu tidak bisa satu waktu. Pasti dari master plan-nya, life of man-nya seperti apa, dari situ akan kelihatan jalur-jalur mana sih yang harus kita potong, harus kita jadikan paritan atau kita jadikan sekatan gitu kan, supaya air tidak masuk ke dalam pit. Nah kalau dari awal itu tidak ditentukan dari desain life of man, akan kesulitan. Pasti ada saja yang air itu tidak bisa
dialihkan karena sudah terpotong duluan gitu kan, pada saat kita membuat sekuen penambangan. Lanjut, jadi penanganan air dalam pit yang pertama adalah pastinya meminimalkan catchment area dengan membuat saluran-saluran di sekeliling pit. Yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat perencanaan inilah awal dari saluran-saluran ini. Harus kita buat, direncanakan dulu nih, mana yang dari gedeannya itu air yang bisa kita alihkan mana. Mungkin sebagai contoh, nah ini contoh dari pada saat perencanaan. Mungkin ini data 2014an ya, di Sekayan itu pitnya ini pit A ya contoh. Nah ini ada aliran sungai. Ini aliran sungainya yang memotong pit ya. Nah di situ dibuat desain distortion. Kalau di sana dulu namanya diversion kaki gajah gitu, namanya ininya. Yang dari utara juga ada diversion lagi. Ini yang mengalihkan air supaya tidak masuk. Di zamannya Mas Afif nih di Sekayan. Nah, setelah ini jadi kan air ini bisa bebas kita tambang tanpa ada gangguan air. Selanjutnya, contoh ini di Pit Bambang. Ini kita buat channel ya di floor supaya air yang catchment-nya cukup gede nih di sini tidak masuk ke dalam pit tapi ngalir ke arah low wall. Pit. Kalau di Adaro mungkin namanya contour drainage. Nah, tidak ada benching lebar sekitar 10-15 meter yang dijadikan paritan untuk mengurangi catchment di krik-krik kecil ini sepanjang high wall maupun low wall. Jadi tidak masuk tapi dia dialihkan ke samping. Terus gitu. Nah, kalau ini balik lagi tidak direncanakan dari awal, susah kita nanti pada saat eksekusi. Yang sini sudah kepotong dalam, ya nggak bisa ngalir lagi. Contoh di sini sudah kepotong dalam, kesananya kan udah nggak bisa ngalir ke ujungnya. Nah ini pentingnya bahwa si channel atau perimeter tadi direncanakan dari awal pada saat kita membuat desain awal kembang. Yang kedua adalah membuat kolam penampungan sand di dalam pit. Jelas pasti ya kalau ini setiap tambang pasti punya sand ya, tinggal seberapa besar nih tampungannya gitu. Pasti ada pertanyaan seperti itu, berapa besar sih tampungannya. Nah ini banyak faktor yang mempengaruhi nih seberapa besar, yang pasti jelas dimensi pitnya sendiri seberapa. Kedua, curah hujan di situ berapa, catchment-nya berapa, dan berapa hari si SAM ini untuk kita rancang untuk menampung curah hujan tertinggi ya. Jadi tidak membuat di laman saja, tapi juga dimensinya memang harus diperhitungkan. Supaya pada saat hujan tertinggi, ya air itu masuk ke SAM dan tidak mengganggu operasional di atas SAM, karena air masih tertampung di kolaman itu. Selanjutnya adalah pemotongan atau penambangan diusahakan tidak memotong aliran airnya. Yang jelas kalau masih bisa dihindari aliran air tadi tidak mengganggu sekuen, itu bisa kita hindari pemotongannya tidak mengganggu ya, kita tanggul dulu airnya atau seperti apa. Tapi jika memang aliran air tadi mengganggu kayak tadi yang di petanya Sekayan tadi, ya mau nggak mau kita harus membuat perimeter atau membuat pengalian air di luar tambang gitu kan. Yang keempat adalah dibuat urutan penambangan multi benching. Jadi supaya tidak satu level gitu kan.
ini harus trap penambangannya jelas. Pada saat yang di bawah kena hujan sudah terendam, kita masih bisa nambang di level atasnya lagi. Oke, yang kedua adalah pemompaan, jelas begitu ada air harus segera kita pompa. Yang keenam adalah penurunan muka air tanah dengan pemompaan di luar pit. Mungkin yang saya ceritakan tadi, drain hole, jadi di luar pit itu di bor gitu, kasih pipa, nanti dipompa airnya supaya air itu tidak sempat mengganggu proses penambangan, tapi di luar sudah dipompa. Nah, ini jarang-jarang sih yang melakukan ini, paling tambang-tambang sekelas Adaro mungkin yang sudah dengan teknologi ini sebelum masuk dalam pit, ganggu kestabilan lereng, itu dia dipompa dulu, keluarkan dulu. Gitu. Muka air tanah nomor 6 kalau di kita di AMO ya, tapi bukan air tanah, air permukaan juga. Air permukaan, Pak, yang merembes ya. Ini pompa kita ya Pak Agus ya? Ini kalau seragam kita ini Pak, Buten ini yang Oke. Buten ini koleksi fotonya banyak ya Pak. Oke. Pak, ini yang tadi. Nah, setelah keluar kita tentukan, kita hitung dari data topografi. Selanjutnya adalah menghitung air limpasan, air yang masuk dalam catchment tadi. Jadi volume yang masuk adalah air limpasan ditambah air tanah, kurangi penguapan. Tapi saya bilang bahwa air tanah tadi tidak mudah untuk kita ukur ya. Banyak metode sebenarnya yang kalau dia pakai drain hole ya jelas kita bisa hitung berapa debitnya, tapi kalau airnya itu hanya merembes saja kayak di AMO itu ya mungkin metodenya ya didiamkan saja beberapa waktu, dia naik berapa senti atau berapa kubik airnya tanpa ada tambahan air hujan gitu. Jadi ngukurnya pas benar-benar nggak ada hujan, taruhlah seharian nggak hujan itu dan nggak dipompa, itu dia naik berapa airnya. Nah di situ baru ketahuan, oh ya per jam itu ada tambahan air sekian gitu. Jadi ditambahkan di volume air yang masuk. Kalau penguapan saya rasa susah ya, harus hitung berapa persen kita hilangkan saja untuk kita ini hitung. Yang kedua, pengaruh air yang masuk juga dari koefisien runoff atau koefisien aliran air ya. Jadi air itu hujan itu kan pada saat mengalir tidak mengalir saja di permukaan, tapi ada yang masuk, yang meresap. Nah ini berapa persen yang ngalir tadi, yang masuk ke SAM atau ke ini, mungkin ada ketetapan ya, ini yang dari Pegunungan Surah itu dari 75 sampai 90% itu akan masuk gitu. Nah, tinggal dikalikan dari jumlah air yang dihitung dari catchment. Lanjut. Nah, curah hujan setelah diketahui catchment-nya, luasannya, berarti kita harus tahu curah hujannya. Yang biasa kita gunakan di tambang kita adalah curah hujan seperti ini ya. Arti dalam milimeter adalah tinggi kolom air dalam milimeter per satuan meter persegi. Jadi 1 meter persegi 1 kali 1 kali 1 dia tinggi airnya 1 mili, itu berarti curah hujan 1 mili. Ini seperti itu. Nah, beberapa yang umum digunakan adalah umrometer yang manual seperti ini. Kita ambil biasanya sih di kita kan 1 hari ya, per pagi kita ambil gitu kan.
di gelas, ada yang nampung di gelas ini, kalau kelebihan dia akan masuk di gelas yang besar. Nah, ukur, mulai pakai gelas ukur ini dijumlahkan, ketemulah curah hujan satu hari itu, tapi tidak diketahui curah hujannya paling tinggi itu jam berapa. Hanya pada saat hari itu mungkin hujannya siang jam 12 sampai jam 3, tapi keambilnya data kan kalau sehari sekali diambil berarti pagi kan, berarti hanya kita ketahui data waktu curah hujannya dari laporan MCR atau laporan dari pengawas bahwa hujan jam sekian temu jumlah intensitas curah hujannya dari gelas ukur. Nah, alat yang kedua mungkin yang di bawah ini jarang-jarang kita temui ya di tambang, cuman ini juga yang semi otomatis saya bilang. Jadi di situ ada kertas data yang tiap hari harus kita ganti kertasnya. Sini ada mekanisme jam. Jadi dari kertasnya akan tanpa kita dapat laporan dari lapangan pun setiap hari kita bisa tahu. Di sini akan muncul grafik nanti di kertas. Ini namanya kertas pias. Nah, ini akan muncul grafik per jam berapa dia hujannya, berapa mili intensitasnya di jam itu juga akan terrecord di sini. Jadi kita tiap hari harus ganti kertas ini di gulungan ini. Nah, jumlah cara mengetahui jumlah curah hujannya bagaimana? Yang pertama, air hujan tadi setelah melalui sensor dia akan turun di tabung yang di bawah. Nah, dari sini bisa kita ukur manual seperti pakai gelas ukur ini, jumlah totalan satu hari itu, atau bisa kita lihat di grafik ini pada saat garisnya dari sini sampai puncak itu 10 mili. Nanti begitu 10 mili dia akan turun lagi, naik lagi sampai 10 mili, turun lagi, itu seterusnya. Nah, tinggal kita lihat dari grafiknya, kalau ini hujannya terus pasti ininya rapat, garisnya rapat, naik turunnya rapat. Tapi kalau hujannya itu sedang itu ya agak melandai. Nah, dari situ datanya sebenarnya lebih komplit data ini daripada dengan pembarometer yang biasa kita pakai. Tapi saat ini ya cukuplah dengan ini ya. Biasanya ini kalau nggak stasiun meteorologi yang gunakan ya customer biasanya dipasang di pelabuhan. Baik, kita lanjut. Nah, ini contoh perhitungan. Jadi catchment area 60 hektar, berarti 60 dikali 10.000 ya, meter persegi. Curah hujan ada 15 mm, dari 15 dikali 0,001 untuk jadikan ke meter. Koefisien runoff-nya 80%. Jadi berapa volume air limpasan akibat hujan yang masuk gitu. Perhitungan sebenarnya sering jadi ada 7.200 meter kubik yang masuk ke dalam bit. Baik, sedikit mengenai pompa ya. Pompa adalah alat yang berfungsi untuk memindahkan zat cair dengan menggunakan prinsip perbedaan tekanan. Jadi zat-zat lain berpindah mengalir dari tekanan yang tinggi menuju tekanan yang lebih rendah. Nah, mungkin ini teman-teman yang lebih paham sih mengenai prinsip kerja sederhana pompa adalah, jadi dari impeller tadi berputar untuk membuat vakum rumah pompa. Jadi terjadi perbedaan tekanan 1 atmosfer di dalam maupun di luar pompa. Yang kedua, setelah air masuk ke rumah pompa, impeller terus berputar dan akibatnya adanya daya sentrifugal mendorong air keluar. Itulah prinsip dasar dari pompa sentrifugal. Ini lebih ke teman-teman plan sih yang paham tentang mekanisme
pompa. Nah, ini bagian-bagian sentrifugal mungkin sedikit bisa kita tahu bahwa yang pertama adalah rumah pompanya, yang di tengah ini adalah impeller, tentunya ada shaft yang menghubungkan dari pompa tadi ke engine. Sini ada bearing, terus yang kelima adalah seal yang kalau kita sering dengar ini sering bocor gitu kan, seal inilah posisinya di baik. Ini contoh-contoh foto aja untuk casingnya, bearing, seal gitu kan. Lanjut, ini bagian umum pompanya dari strainer yang kita lihat di lapangan bolong-bolong untuk penyaring ya, supaya tidak ada bongkahan tanah atau batu-batu masuk ke pompa ke sentrifugal dan merusak pompa. Ini ada suctionnya, suction hose yang kayak belalai, ada vacuum tank ini untuk timing biasanya vakum. Terus ini ada discharge ya, ada pontonnya untuk supaya kita bisa tempatkan di dalam SAM gitu kan. Jadi ada casing ini untuk dari impeller. Nah, ada istilah kandang macan nih. Kandang macan tadi sebenarnya di suction house tadi sudah ada strainer ya, tapi di kondisi-kondisi tertentu masih ditambahin kandang macan ini supaya partikel yang lebih besar ini tidak masuk dan mengganggu dari kinerja pompa tadi. Jadi pada saat kita finishing pit atau dekat dengan partikel batu bara, pastinya pada saat partikel itu tidak bisa terhisap dari strainer yang di dalam akan mengganggu dan menutup strainer ini dan mengganggu kinerja pompa. Makanya dibuatkan kandang macan. Sebenarnya strainer yang lebih besar, tapi orang lebih mudah memahami pakai kandang macan. Lanjut, ini mungkin aksesori Grizzly ya, ini untuk pompa lumpur sebenarnya. Jadi dari pompa lumpur masuk ke Grizzly ini untuk disaring partikel yang lebih besar supaya tidak merusak pompa pendorongnya. Nah, disaring di sini baru dia dipompa lagi ke atas. Ini contohnya dari dredging ya, dari dredging sampai sini. Nah, dredging ini kan seberapa pun masuk ya, tergantung besaran dari pipanya. Jadi mungkin batu bara yang kasar-kasar akan masuk. Nah, di sini disaring, malahnya akan turun ke sini yang tidak masuk ke saringan, baru ke sana ke pompa sekundernya. Mungkin ini di tambang damai yang sudah melakukan ini, ada pakai kontainer ya, Mas Bev ya, kemarin di tambang damai. Iya Pak. Kita lanjut. Nah, untuk perhitungan pompa pastinya tidak terlepas dari namanya head ya, kita headnya berapa gitu. Untuk dari SAM ke settling point atau ke titik tertinggi. Nanti dari titik tertinggi itu pakai pipa atau dengan open channel head tertinggi. Di head sendiri adalah hambatan yang dihadapi oleh larutan dalam pipa. Nah, total head loss static head ini dulu yang kita ukur elevasi air SAM-nya berapa, baru nanti dibuangnya ke elevasi berapa.
Kemudian dynamic head. Nah, ini adalah derajat kekasaran dari permukaan dalam pipa, diameter dalam pipa, kecepatan aliran, hambatan dalam pipa, dan panjang pipa. Jadi item tadi adalah yang mempengaruhi dari hambatan tadi. Semakin kasar pipanya berarti kan hambatannya semakin besar. Semakin kecil diameter juga hambatannya semakin besar. Kecepatan semakin cepat mengalir juga dia terhambat kan. Waalaikumsalam. Ya, Pak Imam. Outing sudah sama dipakai nggak outing? Sepertinya Pak Agus sinyalnya putus. Baik, Bu Teni mungkin bisa di-share materinya. Bu Teni mungkin bisa disambung oleh Pak Udin. Wah, saya iya Pak Udin ini. Sebentar ya. Pak Agusnya keputus ya? Iya. Oh, ini Pak Agus sudah hadir. Iya. Gara-gara Pak Udin terima telepon tadi itu. Oh, kedengeran tadi saya ya. Sorry. Iya. Langsung hilang, Pak. Iya, sampai mana ya tadi ya keputusnya ya? Iya, Pak. Tadi sampai head ya Pak Agus? Sampai head ya? Iya, Pak. Oke. Biasanya mau hujan nih. Ya, bagus. Ya, Pak, batuk dikit aja. Karantina. Nih, keseringan sampai malam Pak Didi. Baik, kita lanjut rekan-rekan ya. Tadi mungkin sampai static head itu adalah beda tinggi ya, beda tinggi antara permukaan air dengan outlet dari pipa pompa ya, dari pipa HDPE kalau kita pakai. Yang kedua adalah dynamic head. Ini mulai dari derajat kekasaran dari permukaan pipa, diameter, kecepatan, hambatan dalam pipa. Mungkin hambatan dalam pipa bisa jadi dia ada tekukan, ada belokan gitu kan, itu juga menjadi hambatan. Yang terakhir adalah panjang pipa, ini masih berpengaruh pada hambatan larutan tadi. Lanjut, nah yang dimaksud static adalah ini dari permukaan air ke di sini ada yang paling tinggi, ini turun ke setting point ya, berarti yang kita ukur adalah mulai dari permukaan air sampai dengan yang paling tinggi. Nah, yang lain adalah friction head di sistem ini di pipanya. Nah, gambaran sederhananya seperti ini untuk gambaran static head-nya. Lanjut, nah ini yang biasa kita dapat ya, begitu kita beli pompa atau akceptasi yang kita dapat adalah performanya. Nah, yang preset pada data pompa sendiri, ini modelnya berapa, ini data impeller, ini juga data impeller, ini efisiensi dari kerja pompa, ini RPM yang digunakan, ini total head tadi statik dan dinamik, ini totalnya di sini. Ini debitnya. Debit itu ada liter per second, ada meter
kosongan ya, kosongan karena kalau dulu saya di Kayan itu pada saat kita sudah punya static head-nya tapi mau menggambar di kurvanya seperti apa gitu. Nah, dulu saya minta bantuan Mas Binta ya, plan untuk komunikasi dengan dari tim WIR, kita ngasih data ini, data berapa panjang pipanya, berapa stick head-nya gitu. Dia akan ngolah, dia akan gambarkan kurvanya di sini. Jadi dia akan ngasih suggestion bahwa dia harus di RPM sekian, nanti flow rate-nya sekian gitu, dan efisiensinya sekian. Jika di RPM sekian, nanti efisiensinya sekian. Paling mudah seperti itu untuk menghitung flow rate. Pada saat kita mau ngeplan nih, teman-teman main plan mau ngeplan berapa pompa sih yang harus running, berapa jam, berapa ini, pastinya kan butuh flow rate ya. Kalau di alat berat di HD atau ini ada productivity-nya per second-nya berapa, per hours-nya berapa. Nah, dari sini sebenarnya paling presisi ya kita minta hitungan dari vendor, tapi itu butuh waktu kira-kira ya seminggu lah, baru ada balasan flow rate-nya sekian gitu. Agak. Nah, kita kan kadang butuh cepat perubahan ini, mungkin kita bikin skenario pemompaan yang butuh berbagai macam tadi. Nah, lanjut dari itu bisa kita hitung sebenarnya sendiri. Ada rumus dasarnya adalah dari debit meter kubik per jam adalah dari luas menampang kali velocity ya, kecepatan aliran, total ada statik ditambah dinamik gitu. Nah, ini ada contoh pemompaan dengan multiflow 420, statik head-nya 50 meter, diameter pipanya 8 in, panjang pipanya adalah 180 meter. Nah, sedangkan friction-nya, kalau static head kan mudah kita tentukan ya, dari elevasi sudah ketemu, tapi dinamiknya ini yang susah kita tentukan karena ada friction head itu yang dihitung dari velocity-nya berapa, luas menambang pipanya berapa, panjangnya pipa berapa gitu, baru kita bisa bikin grafik di sini. Nah, ini ada sebenarnya kalau dibilang presisi ya memang presisi yang dihitungkan dari WIR tadi, karena biasanya mereka sudah pakai software, tinggal input yang muncul sendiri ininya grafiknya. Tapi kalau kita nggak punya, yang ini bisa kita pakai untuk ngitung grafik tadi, lo gambar kurva pompa tadi dari sini. Agak ribet kalau kita lihat ininya ya, grafiknya, cuma sebenarnya aplikasinya mudah banget. Lanjut dulu, nanti saya jelaskan mungkin aplikasinya. Nah, dari rumusan tadi bisa kita hitung di Excel sebenarnya. Nah, ini curve tadi bisa kita plot nanti di grafiknya. Dari perhitungan ini, dari debit per ini ya, meter kubik per jamnya, ini kan pasti totalnya berubah nih di sini. Ya, dari 50 sampai dengan 900. Nah, setelah dihitung tadi dari grafik itu akan muncul kurva ini. Kita bisa gambarkan kurva tadi, hubungan antara velocity, antara debit ke head-nya. Jadi static head-nya tadi kan 50 meter ya, ini pas di 50 meter. Pada saat dia di 50 meter, ini kan masih nol ya, flow rate-nya di sini. Gitu. Pada saat dia RPM kita naikkan ke 800, ketemulah di sini nih, di
400 meter kubik per jam. Kalau RPM-nya kita 800. Nah, efisiensinya di mana? Ya, di antara 65% ke 70%. Nah, gimana bisa naikkan efisiensi? Berarti bisa kita lihat RPM-nya bisa kita naikkan di 1000 atau 1100. Itu 1100, ya flow-nya akan naik. Debitnya akan naik di 800 sampai 900 ya. 850-an di sini. Flow rate-nya. Jadi teman-teman bisa ngeplan kalau pakai 420 multi flow dengan head 50 meter di RPM 1100 itu debitnya bisa kita tentukan. Nah, ini bisa untuk jadi bahan hitungan kita menentukan berapa lama pemompaan. Jadi tidak ngawang-ngawang lagi, ada datanya ya. Gitu. Nah, RPM ini nanti bisa dibicarakan dengan tim plan ya sebenarnya. Engine-nya itu masih kuat nggak di RPM 11.000 gitu, atau motornya engine-nya nggak ini Pak, getar atau gimana, baru kuat di 1000 ya, berarti kita tentukan kapasitas debit pompanya bisa turun gitu. Putus. Iya Pak, sepertinya sinyalnya kurang stabil Pak Agus. Ini Agus di job site mana sih? Jelek banget sinyalnya. Nanti mau di Yang putus saya atau ini? Punya Pak Agus sepertinya agak kurang stabil Pak sinyalnya. Jogja kena gempa deh. Iya, gempa sinyal. Sebentar Pak, saya coba hubungi Pak Agus dulu ya Pak ya. Ini begitu saya pakai tab malah lancar Pak Udin. Kalau pakai laptop nggak mampu jaringan di mesh. Oh, pakai tab ini ya? Bagus ya Pak Dedi ya? Bagus. Pak Agus Tile mungkin lagi di KTP ya, saya kontak-kontaknya ini. Nggak maintain. Itu unitnya 4 unit dari mana Pak Udin? Kita ambil dari PPA. PPA itu Juli ya? Juli. Kalau Juli sih mungkin. Kalau schedule tadi kok April itu loh. April sih nggak ada Pak Dedi. Iya. Itu April itu yang dia minta Pak. Ini Topan juga kemungkinan minta nambah unit itu Pak. Selentingannya. Nambah unit yang mana ya? Dia khawatir dengan kondisi sekarang itu tiba-tiba nih dadakan jalur unit produksi gue bilang klaster Spar itu 2,6 Pak. Sama Suroto tadi. Berarti ada naik produksi atau gimana dia? Kemungkinan bisa jadi seperti itu. Kalau dari cerita Pak Suroto tadi. Silakan Pak Agus. Ya, maaf kan headset. Ganti genset yang katanya Pak Dedi. Ya, Pak. Jobset mana tuh Gus? Iya. Jobset Godean. Sempat mati lampu sebentar tadi Pak. Oh iya Pak. Ngomong di somen mati lampu terus Gus. PLN-nya kurang batu bara Pak, jadi ini berhenti dia. Oke. Ini ya,
sini tadi ya teman-teman ya? Ya Pak, ya Pak. Jadi dari hitungan ini kita nggak perlu lagi, bukan nggak perlu ya, tapi kita bisa menghitung sendiri masing-masing flow rate-nya pompa tadi, baik itu 420, 385, C48, asal kita punya ininya apa, grafik performan ini, kita bisa tentukan sendiri, kita bisa hitung gitu kan. Jadi nggak perlu kita nyari-nyari apa vendor untuk menghitungkan gitu, cukup ya pendekatan lah. Kalau dibilang presisi, mendekati gitu, karena pastinya kita akan narik garis dari sini ya, dari grafik ini. Nah, narik garis ini kan tergantung ketelitian kita juga, berapa tarikan garis di sini. Selanjutnya adalah penentuan kapasitas pompa. Jadi pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut ya. Untuk yang jelas, ukuran pompa pastinya tidak terlalu kecil sehingga tidak mengganggu kelangsungan produksi ya. Jadi pastinya kita ngukur, kita beli pompa disesuaikan dengan kebutuhan dari pompa, dari catchment, dari luasan tambang, dari curah hujan gitu kan. Sudah direncanakan bahwa nanti air yang masuk sekian, berarti butuh pompanya sekian. Caranya ya tadi dengan menghitung dari mulai catchment, curah hujan tertinggi gitu kan, dan sudah kita bisa hitung kapasitas pompanya. Yang kedua adalah ukuran pompa juga tidak terlalu besar, karena pompa ini mahal sekali. Kemarin Pak Udin ini ya, mau dari CA48 ke 385 itu selisihnya jauh banget Pak Udin ya, harganya gitu. Jadi memang harus benar-benar diperhitungkan supaya investasinya menjadi tidak mahal. Langkah-langkah pemilihan pompa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hitung maksimum volume air yang masuk, pasti yang tadi catchment tadi. Yang tentukan durasi pemompaan sehingga air tidak mengganggu terhadap kesinambungan operasi tambang. Nah, durasi pemompaan ini bisa bermacam-macam ya tadi ya. Nah, dari mulai catchment-nya berapa, SAM yang kita miliki berapa, dia untuk nampung untuk berapa hari, sampai dengan berapa hari harus pompa supaya tidak terganggu pompanya. Ini bisa kita hitung dari historical, mungkin dari historical hujan tertinggi itu per berapa hari atau berapa minggu gitu ketemu hujan tertinggi, baru harus dipompa lagi. Selanjutnya adalah hitung keperluan debit pompa. Lanjut hitung total dynamic head dan tentukan tipe dan ukuran pompa ya. Jadi ada pompa yang dia memang flow-nya besar tapi head-nya dia kecil gitu. Ada yang head-nya bisa tinggi tapi flow-nya kecil gitu. Nah, tipe-tipe pompa ini yang harus kita sesuaikan, yang cocok dengan lokasi tambang kita yang mana gitu. Tidak kalau kita beli yang flow-nya gede tapi head-nya nggak bisa tinggi, sementara tambang kita ternyata static head-nya tinggi, ya nggak akan maksimal pompa itu. Atau memang harus perlu tandem lagi supaya bisa naik airnya gitu kan, jadi nggak efisien. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Rekan mungkin ini paham ya, mungkin dimengerti ya yang saya sampaikan. Biar Atau gimana praktikal grafik rekan-rekan ini enggak ya? Ya, ini Grafik pompa. kalau
nggak ada pertanyaan, saya lanjut praktikal tadi yang grafik tadi ya. Nah ini saya samakan di Multiflow 420 yang tadi ya datanya. Jadi ini asumsi saya elevasi air SAM-nya di 98, elevasi outletnya di 148, static head-nya adalah 50 meter, panjang pipa 180, dan diameter pipa 8 in. Ini saya sudah buat rumusan di Excel ya. Jadi pada saat sudah kita masukkan input pipa, diameter, outlet, dan inlet, panjang pipa itu yang akan kita hitung sampai sini, sampai dengan velocity, kecepatan. Frictionnya gimana Pak? Nah, frictionnya dari kabel ini. Oke, jadi cara ngambil datanya adalah yang pertama tentukan diameter pipanya dulu. Diameter pipa di sini kan 8 in itu 200 mm ya, diameter dalam. Nah kita tarik garis dari sini yang di 200 mm. Nah material pipanya apa? HDPE itu kan mendekati rubber ya, mendekati karet gitu. Kalau kita pakai steel ya kita steel. Nah ketemunya di sini nih. Nah rubber itu kan di sini grafiknya sebenarnya. Ini saya buat garis bantuan untuk dapat narik tadi yang di posisi intersection ini supaya kita bisa temu angkanya. Jadi kita bikin garis bantuan interpolasi antara dua garis ini. Oke, yang kedua ini diameter pipa 200 mili, baru kita tentukan velocity-nya. Nah velocity kan sudah kita hitung nih, mungkin pada saat debitnya 40, velocity-nya adalah 1.274. Dari sini kita masukkan di tarik garis di 200, velocity-nya 1.24. Kalau pas di tengah-tengah 1.5 ya, 124 berarti antara tengah-tengah 5 dan 1, antara setengah dan 1. 1.24. Lalu kita tarik garis ke atas. Nah, intersection-nya garis yang kita tarik ini dengan yang kita interpolasi tadi, kurvanya tadi, tarik garis horizontal. Di sini baru kita tentukan angkanya. Ini kan 0.020 lebih dikit ya, lebih. Kalau 2 kurang dari separuh, 0.02, jadi 0.0202 gitu. Nah, ini muncul dynamic head-nya sekian. Totalnya jadi static head ditambah dynamic head 51. Nah di sini akan muncul di grafik. Nah di sini nih, di sini untuk di flow 40 di sini. Nah kita lanjut lagi sampai terbentuk kurva. Ini di 50, velocity-nya adalah 1.592. Ini kita tarik geser lagi ke 15
15 kan di sini ya, 159 berarti agak sedikit ke arah 2 mendekati 1,6. Baru kita tarik garis vertikal sini. Horizontalnya di 0,020 ya. Masukkan di 0,020. Selanjutnya 1,9. Nah ini yang saya bilang tingkat presisinya ya pada saat kita menentukan ini, kita narik dari sini sebenarnya dari hasil kurva tadi 2,29. Seterusnya sampai dengan di sini kita masukkan ya. Nah, nanti di sini udah otomatis ini akan grafik nih akan terbentuk. Lihat yang sudah ini ya. Masukkan yang sudah. Nah, akan muncul grafik ya. Nah, dari grafik ini kalau diisi, diteruskan, dia akan seperti yang tadi di presentasi tadi. Nah, setelah muncul grafiknya, tinggal kita tarik tinggal kita tarik garis saja. Kita mau di RPM berapa? Di RPM 900, terus perpotongannya di sini nih. Berarti flow-nya 150 liter per second dari grafik ini. Tinggal nanti teman-teman kalikan dengan efisiensi aja 85% atau apa tingkat ininya ya. Karena kan di perhitungan sih asumsinya bahwa pipa itu lurus tanpa ada belokan-belokan. Ada pertanyaan teman-teman? Baik Pak Agus, ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Agus dari ini banyak sekali nih Pak, ada 3 pertanyaan ini Pak. Iya, ini yang pertama itu mengenai penentuan maksimal curah hujan Pak. Aduh. Nah, masih curah hujan ya? Ya, ini lebih baik digunakan data tahunan atau 5 tahunan. Kalau 5 tahunan dengan data yang relatif lebih banyak, apakah ada formula khusus
atau cukup digunakan rata-rata atau average-nya saja, Pak? Iya. Dari Mas Ikis ya. Iya. Gimana cutinya Mas Ikis? Mana Mas Ikis? Oh ya Pak, alhamdulillah Pak, di rumah Pak. Orang itu juga itu, Bos. Mbak Ita. Iya, Pak. Mbak Ita. Mas Ikis ini masih bujang, Mbak Ika. Masih Mas, masih. Maaf. Iya. Iya. Nanti langsung japri ya, Kis ya. Oh siapa? Dari kemarin kan ada hitungan itu Pak, kalau ada 5 tahunannya itu kan belum tahu itunya Pak, perhitungannya itu kan kelihatannya ada rumusnya sendiri tapi saya belum paham itu bagus. Ya memang jadi sebenarnya perhitungan statistik ya 5 tahunan untuk data sebenarnya semakin statistik itu kan semakin banyak data semakin bagus kan, semakin mendekati real ya datanya. Memang tidak saya sampaikan di sini karena cukup ini ya perhitungannya statistiknya ya. Tapi ada, tinggal Excelnya juga ada di ininya, tinggal ditambahin aja datanya di situ. Tentunya semakin banyak, semakin valid lah. Karena statistik ini kan mengira-ira ya atau ulang tahunnya berapa. Jadi ada periode berapa tahun gitu kan, per berapa tahun akan aman datanya, seperti itu. Oh, Supaya yang teman-teman statistik nih yang lebih paham ya perhitungan ininya. Lanjut. Iya, Pak. Tuan, ya. Bagus nambahin dikit. Biasanya katakan 5 tahun atau 3 tahun ya, tergantung datanya. Itu setiap tahunnya kita ranking 5 besar curah hujan, guys. Oh iya Pak. Di ranking 5 besar curah hujan. Coba kita lihat sebaran setiap tahun gitu ya. 5 besar curah hujannya ini mirip-mirip seperti apa. Jadi nggak semua curah hujan kita urutkan, kita ambil yang 3 besar atau 5 besar aja. Oh. Jadi Iya, 5 besar setiap tahun. Dari situ sih biasanya kelihatan, kayaknya kita ngambil curah hujan tidak yang maksimal juga, tetapi yang katakan kedua atau ketiga dari maksimal itu sudah cukup aman lah untuk kita menentukan curah hujan rencana ya. Iya Pak. Kalau maksimal kan kita memang aman, tapi over design kan nanti ya. Ya maksudnya itu kan tergantung sama nanti investasi pompanya Pak. Makanya biomnya itu nanti butuhnya itu sebenarnya yang kalau diambil tinggi pasti kan pompanya butuh yang besar-besar itu Pak. Iya. Ini sih kita itu tahun ini peringkat hujan ini 1, 2, 3 nih berapa mili sih gitu ya. Kemudian tahun berapa mili, tahun kemarinnya lagi berapa mili. Nah dari situ sih biasanya kelihatan. Kita ngambil kira-kira segini aman lah rasanya. Seperti itu sih, guys. Ya Pak Udin. Perlu kita meletakkan besaran curah hujan di statistikan data statistik yang banyak gitu ya. Kita kelompokkan aja 5 besar atau 3 besar setiap tahun. Nah itu yang kita ambil ya. Oh, baik Pak. Oke. Jadi di atas rata-rata, di bawah maksimal ya, Odin ya. Ya. Itu supaya kita lebih aman tetapi tidak over juga gitu ya. Oke. Untuk ukuran diameter HDPE selain spek engine main pump, apakah ada pertimbangan lain untuk mendapatkan debit maksimal? Sebenarnya dari produsen ini sudah menentukan sebenarnya dia untuk diameter berapa di discharge-nya ya, Pak Udin ya. Jadi memang ya kalau mau maksimal ya memang spek dari pabriknya, dari standar pabriknya berapa diameter gitu Mas Igis. Oh iya Pak. Berarti tidak ada pertimbangan lain, berarti sudah ada speknya itu ya Pak ya. Maksimalnya pompa ini dengan RPM sekian, tinggi head sekian, ada ketentuan lebar ukuran diameter pipanya itu Pak ya. Iya. Dari spek ininya, pabrikannya sebenarnya. Oh iya Pak ya. Tapi kan bisa jadi dinamika di tambang kan tidak ini ya sesuai teori Pak ya.
tidak sesuai ini adanya pipa itu ya kita pakai itu, tapi kan pasti ada faktor lain yang dikurangi, entah nanti debitnya berkurang atau RPM-nya nggak bisa tinggi, itu di teknis pompanya nanti. Oh, baik Pak. Ya. Oke, yang ketiga adalah untuk pompa selari. Nah, ini pompa selari harusnya, tapi saya belum ketemu nih grafik khusus yang untuk pompa selari ya. Kan kalau di sini grafiknya jelas data for clean cold water only ya, tidak ada tambahan matnya ya. Berarti kurvanya yang dengan adanya tambahan solid pastinya berbeda, karena berat ininya kan berbeda gitu. Jadi memang ini tidak bisa dihitung untuk selari gitu kan. Yang pompa filter saja. Kalau selari sih lebih bagus ya, ini yang variabelnya banyak. Selari itu fix sih, katakan pemompaan maksimal panjang 50 meter ya, kemudian maksimal tinggi 20 meter, tinggi head ya, statis. Nah di atas itu dia harus boosternya speknya ya sama juga gitu. Jadi berulang seperti itu aja berapa tingkat gitu ya. Nah jadi pompa selari sih enggak simpelnya gitu aja sih, 20 meter tinggi, kemudian palingan 50 sampai 100 meter jauh pemompaan ya. Kemudian nanti untuk berulangnya ya di booster untuk berulang lagi gitu sampai berapa tingkat sampai ujung. Berarti kayak di tiap benchnya itu dibikin itu ya Pak ya, kayak tampungan dulu baru nanti kalau ada booster dinaikkan lagi itu Pak ya. Sampai ke selari, karena bukan air biasa ya, dia air dengan densitas yang tinggi. Oh ya Pak. Jadi untuk jauh kemudian beda tingginya yang tinggi gitu ya harus berapa tingkat pemompaan. Oh ya Pak. Waktu di Damai berapa ya? Ada dari Damai nggak ini B itu? Kalau nggak salah berapa? 30 meter mungkin satu ini headnya itu. Headnya sih maksimal di 30 meter Pak. 30 meter, kemudian sejauh berapa? Mungkin paling jauh berapa? Setengah kilo, mungkin di bawah setengah kilo ya Pak Agus ya? Iya. Habis itu dia kalau mau lanjut lagi ya di booster lagi, transfer lagi. Jadi tampung dulu tadi Pak Agus gambar Grizzly kontainer tampungan itu. Nah dari situ dipompa lagi keluar. Oh Ikis nggak ngalamin ini ya waktu di MGM. Ngalamin sebentar Pak, tapi itu kan pakai kayak nggak kontainer sih, kayak bikin coakan sedikit itu waktu di Bambang itu, baru diangkat lagi lumpurnya, di loading, di blending pakai blastingan itu Pak. Tapi kalau yang pakai Grizzly ini belum ketemu Pak. Dialirkan ke ini ya, ke material blastingan ya, dirembes ya. Iya. Dirembes. Metodenya disiram di material blastingan kalau yang Bambang kemarin ya guys ya. Ya Pak, betul Pak. Kalau yang di CTM belum tahu, kelihatan saya sudah mutasi Pak. CTM belum. Oh CTM belum ya. Kalau di Damai kan langsung ke luar ya, tampungan lumpur memang. Iya Pak. Nah ini. Nanti box kontainernya, ini yang CTM yang kita lagi rancang ya. Oh ya Pak ya. Jadi per beda tinggi tadi 30 meter ya harus tambahin pompa lagi ya Pak Udin ya. Untuk ini ya. Untuk selari. Kalau dalam satu lain pemompaan beberapa jenis diameter. Oh ini Mas Holis ini. Ada campuran gini Mas Holis. Harusnya sih nggak boleh ya campuran ya Pak Udin ya. Kondisi Pak yang di Menyango Pak. Ada kayaknya kalau belum dapat. Kalau seperti ini saran saya sih memang nggak di luar ini ya, di luar teori ya. Kalau ini ya 8 in 10 in 12 lagi gitu. Mana yang ngitungnya
mendingan dihitung aktual di flow ininya, di pipa outletnya pakai penggaris L itu, Mas Kolis. Pompanya apa nih? 385 ya? Pompanya kita pakai 385, Pak. 385 ya. 385 itu biasanya berapa nih kita? 10 atau 12 ya? Iya, 8 sampai 10. Kalau sebetulnya 385 itu antara 10 sampai 12 ya. 12 outlet ya, Pak ya? Iya. Oke. Ini kaitannya yang di Menyango kan kita kontrak tuh, Pak. Apa rental ya hitungannya. Jadi mereka ada tuntutan dengan 420 meter kubik per jam tuntutannya. Jadi yang 8-nya itu Pak Agus, kalau di kita kan simpelnya per 100 meter itu 0,3 ya kehilangan head. Kehilangan, iya. 100 meter yang tadi grafik Pak Agus. Kalau pipanya normal misalnya 385 dengan 10 in ya Mas Holis. Ya. Kalau panjang pipanya 1 kilo berarti kalau dibagi 100 kan 10 ya. Berarti per 10-nya itu 0,3. Jadi ada head sekitar 3 meter ininya, penambahan head dengan panjang pipa sekilo itu. Untuk yang diameternya 10. Kalau diameternya 12, dia headnya lebih kecil lagi friksinya, karena kan lebih lebar. Nah, dengan 8, dia lebih besar lagi friksinya. Kalau kita di 10 itu, yang 385 itu per 100 meter itu 0,3 aja kita bakal kehilangan head gitu ya. Per 100 meter. Jadi kalau ada 500 ya 5 kali 0,3 gitu. Berarti 1,5 meter kita ada penambahan head. Ditambahkan dengan head statiknya itu. Kira-kira sih seperti itu sih Mas. Nanti dipasangan di grafiknya untuk menentukan ini pompanya apa namanya, debit pompanya. Jadi nanti berapa meter yang 8 meter, 8 in, berapa meter 10 in, berapa meter yang 12 in. Oke. Baik, Bro. Ya, secara teoritis seperti itu Mas, tapi kalau memang mau ketemu fixnya ya memang diukur aktual di outlet gitu kan. Nah, pengukuran debit aktual nih Pak Agus, praktikalnya seperti apa nih nanti? Udah sih Pak. Iya. Kemudian mana nih KMO? Ya Pak, KMO. Bagus. Ya, bagaimana cara pengambilan sampel curah yang baik Pak? Nih saat hujan reda atau periodikal waktu, misal per shift. Jika saat hujan reda merupakan cara yang paling akurat, bagaimana dengan case kebutuhan reporting shiftly jika hujan masih berlangsung ke shift berikutnya Pak? Wah, tentang pengambilan sampel hujan Pak, Pak. Oke, seperti mengambil sampel itu kan bagusnya kan periode waktu yang sudah ditentukan per shift gitu kan, air shift. Karena pada saat kita nunggu reda dulu, nah ternyata redanya setengah hari, berarti data hari itu kan akan tercampur dengan data hari berikutnya gitu kan. Itu Mas. Jadi kalau yang paling akurat ya memang waktu tadi setiap jam 7 ya jam 7 terus gitu. Kalau yang manual ya, kalau yang dengan metode yang tadi yang pakai barometer yang ada jamnya tadi itu juga dia ngambil kertas piasnya itu juga per waktu tiap sore atau tiap pagi, karena satu kertas itu kan 24 jam
gitu. Dengan dari KMO ya, Mas Watah kah? Iya Pak. Nah itu Mas Watah. Ya memang diusahakan kalau mau ngambil curah hujan ya memang presisi waktunya per shift atau per 1 kali 24 jam, berarti kan tiap jam 7 gitu kan. Baik Pak, terima kasih bagus jawabannya. Ini PSK statistik kan curah hujan bisa jadi dia berubah-ubah dari waktu-waktu, misalkan dari jam 1 ke jam 2 dia curah hujannya misalkan per jam ada itu 5 mili, kemudian ke periode berikutnya misalkan drastis ke 40 mili. Ketika overshift misalkan case-nya dari jam 3 hujannya sampai ke jam 8 Pak. Kemudian pada saat overshift Pak, yang overshift dia turun lagi Pak. Gitu. Artinya kan secara statistik dia angkanya berubah-ubah Pak. Berarti ada makanya kan pengambilan per periode tadi Mas, per periode 1 shift gitu kan. Memang akan dipukul rata kan 1 shift itu dengan metode kita yang manual, dengan yang gelas ukur saja. Nah yang dikhawatirkan Mas Fatah kan pada saat kita masih hujan terus kita ukur ada yang masuk di gelas ukurnya kan, tapi kan secara persentage kecil aja ya, kita ngambil data curah hujan kan nggak sampai setengah jam kan, paling 5 menit lah ini balikin lagi situ. Baik, harus kasih bagus jawabannya. Tetap ya bagus ya waktunya ya, jam 7, jam 8. Jam 7. Karena kan data curah hujan harian ya yang kita anut. Iya, Pak. Oke, yang lain? Baik, untuk file Excel nanti saya share aja ya di grup superintendent, nanti bisa diambil. Di situ sudah beberapa grafik pompa sih yang saya buat, mulai dari CF48, 32, Sagas gitu ada. Jadi teman-teman tinggal aplikasikan saja di lapangan. Terus ada ini bagus ya, ada ngukur debit. Kalau kita tinggal masukkan catchment, masukkan curah hujan gitu ya bagus ya di Excel. Iya Pak, ada. Nanti rekan-rekan kalau ada yang perlu dikonfirm, sharing diskusi aja gitu ya. Baik Bapak, rekan-rekan, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk sesi hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di mungkin ada tambahan, mungkin sepatah dua patah dari Pak Udin, monggo Udin. Cukup sih Pak Agus. Tapi rekan-rekan jangan lupakan pengertian dasar ya. Kenapa curah hujan itu satuannya satuan panjang gitu ya, meter, milimeter gitu. Ya karena sebetulnya kan itu volume yang menggenangi area ya. Volume itu satuannya satuan volume, menggenangi areanya itu satuannya satuan luas. Jadi satuan volume dibagi per satuan luas ya berarti satuan panjang kan. Jadi seperti itu. Tinggi tabung curah hujan 1 mili, nah artinya dalam setiap meter persegi itu jatuh airnya itu 1 liter ya. Jadi 1 liter dalam luas 1 meter persegi ya pasti tinggi tabungnya itu 1 mili. 1 mili. Ya, jadi 1 liter itu kan 0,0011 per 1000 meter kubik gitu ya. 1 per 1000 meter kubik dibagi meter. Nah, jadi satuannya mili kan, milimeter gitu.
Kemudian head itu kenapa sih satuannya satuan panjang itu ya meter. Head itu sebetulnya energi ya, energi pompa yang diperlukan untuk membawa sekian bobot air dalam dia memindahkan setiap berapa meter ketinggian. Nah seperti itu makanya kenapa satuannya itu dalam meter energi untuk membawa bobot air itu gitu. Nah itu kita pahami ya, nanti aplikasinya detail Excel itu nanti dari Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Ya, Pak. Baik, Mbak Ita, saya kembalikan ke moderator. Mbak. Terima kasih Pak Agus atas penyampaian materinya dan terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas antusiasnya telah mengikuti webinar hari ini.